perbincangan kami mengenai pengakuan baru dari pihak Verdi Sambo yang akankah mengubah jalannya persidangan nanti begitu. Ada Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Bang Jamin Ginting, pengamat hukum pidana, dan juga Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza, kalau mendengarkan pemaparan dari Bang Jamin Ginting, upaya-upayanya sedemikian rupa, kita makin mengerti, atau bagi saya lah secara pribadi dan mungkin juga pemirsa Sapa Indonesia, jadi makin ngerti, nyambung nih gitu. Kalau ilmunya cocoklogi, menurut saya jadi cocok dengan keterangan dari kuasa hukum para tersangka, terutama Verdi Sambo. Waktu itu dibilangnya nggak nembak kok, saya cuma bilang menghajar, kira-kira begitu. Jadi dipukuli lah, tapi Baradae menembak. Nah, kira-kira nanti itu di persidangan. Kemudian ketika ada fakta direkonstruksi juga diakui oleh FS bahwa dia menembak-nembak ke dinding adalah membuat rekayasa terjadi tembak-menembak antara ajudannya yang kemudian menewaskan almarhum Yosua. Ini adalah upaya untuk justru membela Baradae, begitu kan. Nah, hal-hal yang ini yang kemudian menjadi opini terhadap publik dan juga para para majelis hakim, begitu maksud saya. Oke, menurut saya nih jadi cocok loginya nyambung begitu. Nah, bagaimana itu secara di pengadilan nanti, fakta dengan apa yang ada di dalam pikiran, dan kalau di dalam pikiran kan bisa diubah-ubah sedemikian rupa, tetap sesuai sama BAP, tapi nggak begitu niatnya dan lain-lain. Bagaimana itu nanti majelis hakim bisa teryakinkan ini sebenarnya sudah ada niatnya gitu. Kira-kira bagaimana itu Mas Reza? Selama ini Anda juga mengamati jalannya persidangan yang kadang-kadang cukup sulit dari sisi hal-hal semacam ini yang nggak bisa deteksi dan bisa berubah kapan saja kalau urusan niat ini kan kira-kira. Mas Reza? Ya, kemungkinan berbeloknya penggunaan pasal, kemungkinan berbeloknya dari yang semula pembunuhan berencana menjadi katakanlah penganiayaan, itu memang menjadi suatu hal yang sangat masuk akal berdasarkan paparan dari Pak Jamin tadi. Iya. Nah, di segmen sebelumnya saya coba untuk gambarkan tentang proses berpikir hakim untuk menguji apakah ini merupakan kejahatan spontan atau bukan. Nah, di segmen sekarang saya justru ingin menyampaikan perspektif tentang bagaimana hakim menguji apakah ini pembunuhan berencana atau bukan, kejahatan berencana atau bukan. Jadi bandingkan antara segmen sebelumnya dengan segmen sekarang. Oke. Kalau ini merupakan kejahatan berencana, maka hakim akan menguji 4 hal. Kalau di kejahatan spontan tadi menguji 3 hal, sekarang menguji 4 hal. Apa saja yang diuji? Pertama adalah targetnya. Yang kedua insentifnya, berlanjut dengan sumber daya atau instrumen kejahatannya, dan yang keempat adalah resiko atau konsekuensi yang harus bisa dielakkan oleh si terdakwa. Apa yang dimaksud dengan target? Targetnya harus jelas. Siapa yang akan dihajar, siapa yang akan ditembak kalau memang tujuannya adalah ditembak, siapa yang akan disakiti, tidak boleh salah sasaran, tidak boleh meleset, pokoknya harus mengena ke target yang sudah ditentukan. Yang kedua, insentif. Apa sesungguhnya manfaat yang ingin diambil dari aksi kejahatan ini? Kalau selama ini kita simak pemberitaan bahwa FS menangis, tampak sangat tegang, tampak sangat emosional, apalagi itu kabarnya dikait-kaitkan dengan peristiwa yang sudah terjadi di Magelang, maka kita bisa bayangkan bahwa insentif yang akan diperoleh oleh FS adalah bagaimana melegakan perasaan yang sedemikian meluap-luap itu. Itu insentif. Yang ketiga adalah instrumen. Bicara tentang sumber daya, bicara tentang alat yang digunakan untuk aksi kejahatan. Nah, kembali ke segmen sebelumnya. Kata hajar, sementara pada saat yang sama ada senjata api, tampaknya lebih berkelindang dengan kata tembak. Kalau untuk menghajar bisa menggunakan tangan kosong, bisa menggunakan kursi, bisa menggunakan alat apapun. Tetapi kalau kemudian instrumen yang ada adalah senjata api, maka ini lebih berasosiasi dengan kata tembak. Dan yang keempat adalah resiko. Nah, setiap pelaku kejahatan, apalagi pelaku kejahatan yang berencana, pasti sudah memperkirakan resiko yang akan dia hadapi. Gimana kemudian dia bisa melakukan upaya untuk meminimalkan resiko tersebut. Nah, kalau 4 hal ini berhasil ditakar oleh hakim, sempurna semua, maka hakim justru akan mengatakan, oke, ini adalah kejahatan berencana, bukan merupakan kejahatan spontan. Sebagaimana yang tadi saya coba paparkan di segmen sebelumnya. Oke. Mas Sugeng, kalau mendengar paparan Mas Reza nanti begitu ya, saya
kemudian Mas Reza, Bang Jamin dan juga Mas Sugeng, kan saya ketika Mas Reza katakan nanti hakim begini mungkinnya, saya berpikir kalau saya jadi hakim gitu tanpa tahu sedemikian rupa rumit pasalnya begitu, tetapi konstruksinya karena selama ini kita ikuti, sebetulnya agak sulit ya Mas Sugeng. Anda mungkin punya pendapat yang berbeda gitu, agak sulit sebetulnya lolos dari bahwa ini sebenarnya berencana, Mas Sugeng. Mas Sugeng, suaranya belum terdengar, mungkin masih di mute. Oke, maaf. Isu yang saya lontarkan kepada media adalah isu bahwa jaksa membuka pintu untuk memungkinkan FS lolos dari 340. Itu isu yang saya lontarkan. Nah, isu itu berangkat dari konstruksi dakwaan jaksa terkait dengan tempus delicti. Perhatikan ya, ini tempus delictinya. Tempus delictinya itu antara 1528 sampai dengan 16 ya. 1528 sampai dengan 16. Nah, ini titik kritikal ya. Itu apakah kejahatan spontan atau perencanaan? Saya lebih cenderung mengatakan itu adalah kejahatan spontan. Karena waktu yang kritikalnya cuma 2 jam 32 menit. 2 jam 32 menit itu dikurangi lagi dengan apa? Waktu rombongan datang ke Saguling itu merapikan barang, ya, kemudian PCR, ya, kemudian Ibu PC bercerita kepada Ferdi Sambo. Nah, ini sudah terkurangi nih, ya, sudah terkurangi waktunya, lebih pendek lagi. Jadi dugaan saya Ferdi Sambo itu marah, emosi, meluap-luap setelah diceritakan detail di Saguling. Maka dieksekusinya di Duren 3. Ini yang saya sebut pintu. Oleh karena itu, kalau sudah saya sampaikan begini, kalau jaksa berani menyatakan 340, itu nggak match dengan waktu kritikalnya. Karena jaksa harus mempersiapkan pembuktian yang kuat supaya 340-nya itu terbukti. Seperti itu. Ya, saya sedikit lagi ke Mas Reza untuk mempertajam ini sebagai sebuah wawasan ya bagi kita begitu. Nah, Mas Reza, kalau yang disampaikan waktunya begitu pendek, sebenarnya juga pertanyaan dari Mas Sugeng tadi di bagian pertama, apakah dengan waktu yang pendek itu sebuah berencana bisa terjadi, sementara udah ada melakukan aktivitas yang lain? Ya betul, ada 3 poin yang tadi Anda katakan bahwa untuk soal ini nanti akan dicoba dijelaskan oleh majelis hakim. Tapi secara psikologi forensik, orang itu bisa cepat ya melakukan sebuah, ini rencana, ini masuk dalam rencana, walaupun dalam jarak yang sangat singkat, waktu yang sangat singkat, Mas Reza. Awam beranggapan bahwa manusia berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional dari sudut pandang psikologi forensik arti berpikir yang sangat mengandalkan pada kelengkapan data, kelengkapan informasi. Sehingga keputusan akhir yang dicapai adalah betul-betul hasil mengolah atau mengevaluasi sekian banyak informasi. Tetapi riset mengatakan ternyata manusia tidak serasional itu. Justru amat sering manusia berpikir lewat jalan pintas atau shortcut mental process, proses mental jalan pintas. Proses mental jalan pintas ini justru mengandalkan informasi yang seadanya saja, secukupnya saja. Terlebih ketika seseorang tengah dilanda emosi yang sedemikian hebat. Terlebih ketika seseorang merasa memiliki kuasa atas pihak lain. Maka bisa saja yang bersangkutan justru akan mengesampingkan berbagai macam data, berbagai macam informasi sebelum dia membuat keputusan. Dengan demikian, durasi misalnya dalam hitungan sekian jam, menurut saya sudah mencukupi bagi seseorang untuk menyusun sebuah rencana kejahatan. Tambahan lagi, kalau di segmen sebelumnya saya utarakan bahwa poin pertama yang akan dipertimbangkan hakim untuk menguji apakah ini kejahatan spontan atau tidak adalah dengan melihat durasi waktu. Durasi waktu yang saya maksudkan adalah durasi waktu yang amat sangat singkat sekali. Misalnya, ini pernah jadi perbincangan juga di Kompas TV. Pernah menjadi perbincangan di Kompas TV. Seseorang warga diserang oleh begal. Seketika, dalam waktu yang amat singkat sekali, dia lakukan perlawanan sampai kemudian menghabisi pelaku begal tersebut.
Jadi kita bisa bayangkan durasi yang saya maksud sesungguhnya adalah durasi yang amat sangat singkat sekali. Nah, kalau kemudian peristiwa ini berlangsung dalam waktu bermenit-menit, bahkan berjam-jam seperti kata Pak Sugeng tadi, maka justru menurut saya ini bukanlah kejahatan spontan. Ada alokasi waktu yang mencukupi bagi seseorang untuk merencanakan sebuah aksi kejahatan. Ditambah lagi, karena tadi saya sampaikan, karena adanya emosi yang meluap-luap, adanya kepercayaan diri yang luar biasa tinggi karena berkuasa atas pihak lain, maka data atau informasi dia kesampingkan. Sewaktu yang singkat semakin memungkinkan bagi dia untuk menyusun sebuah perencanaan kejahatan. Baik, Mas Reza. Nah, Bang Jamin, kalau dari situasi-situasi seperti ini nanti, ada concern dari Mas Sugeng dan kemudian apa yang kemudian harus diolah oleh Majelis Hakim, saya rasa JPU dan Majelis Hakim memang punya tugas yang cukup berat nanti di dalam persidangan untuk mengukur semua hal berkaitan dengan fakta-fakta yang nanti diungkap di persidangan. Dalam persidangan nanti, sejauh mana nanti ini bisa kemudian muncul dengan pertimbangan lainnya adalah ada keterangan-keterangan yang mungkin belum kita dengar sebelumnya. Ada fakta-fakta yang belum kita dengar sebelumnya. Apakah ini nanti juga akan membuat persidangan bisa mengungkap banyak hal berkaitan dengan kasus ini untuk kemudian kita harapkan bisa tuntas bahkan sampai ke motif sejelas-jelasnya. Bang Jamin. Terima kasih Mas Bayu. Saya sedikit agak komentar dikit ya dengan Silakan. Perbedaan pasal 338 dengan 340 ya. Jadi begini, pasal 338 itu terkait dengan pembunuhan yang bukan berencana, yang 340 berencana. Yang bukan berencana itu spontanitas ya. Itu adalah kategori bahasanya pada masa pembuatannya itu adalah perang tanding. Perang tanding itu adalah suatu kejadian di mana adanya pertikaian antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan matinya di salah satu pihak begitu. Jadi perang tanding itu spontanitas ya, spontanitas dan tidak ada durasi waktu untuk jeda untuk berpikir untuk melakukan pembunuhan. Namanya spontanitas. Nah, itu yang disebut sebagai 338. Sedangkan 340 ada jeda waktu untuk berpikir, merencanakan suatu pembunuhan, terlepas dari motif ataupun emosi atau apapun. Jadi durasinya ada. Nah, pertanyaannya, berapa lama durasi diatur dalam undang-undang? Tidak diatur. Jadi waktu untuk melakukan suatu perbuatan pidana itu tidak dibatasi waktu. Apakah 1 jam? Apakah setengah jam, apakah dan nantinya itu tergantung kepada fakta-fakta yang bisa mengungkapkan dengan bukti-bukti lain. Nah, dalam kasus ini saya contohkan ya, dalam kasus itu dari Saguling ke Duren 3 sudah membawa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau dia sudah membawa alat untuk melakukan kejahatan, berarti sudah mempersiapkan suatu alat. Saya mengingatkan pemirsa waktu dalam rekonstruksi dikatakan sempat jatuh sebuah senjata. Kira-kira itu kan salah satunya. Begitu kan Jamin? Itu kan senjata diambil dari mobil, diambil dari mobil dan sempat jatuh. Nah, berarti kan ada senjata yang memang dibawa ke dalam tempat kejadian begitu. Nah, jadi itu yang tadi yang sangat relevan dengan apakah tadi Mas Reza bilang menghajar dengan membawa senjata ke dalam kejadian dan berisi peluru. Nah, yang pelurunya bukan lengkap ya, artinya penuh begitu peluru dengan. Nah, itu dianggap sebagai suatu jeda, ya, suatu jeda yang tidak kita pikirkan apakah jedanya itu 1 jam, apakah 2 jam, apakah setengah jam. Dan itulah perbedaannya. Jadi kalau 338 itu khusus hanya untuk perang tanding. Ya, perang tanding yang seketika yang dilakukan dalam suatu. Nah, kembali. Sebagai contoh 338 yang sampaikan Mas Reza tadi, begal akhirnya justru terbunuh karena dilawan oleh korbannya. Mungkin itu perang tanding tadi, 338. Ya, sama seperti konteks-konteks orang yang berkelahi ya, tapi tidak punya niat untuk membunuh tapi terbunuh begitu. Nah, itulah konteks. Jadi dia tidak mempunyai persiapkan niat jahat untuk melakukan pembunuhan tersebut, hanya untuk berkelahi saja seperti itu ya. Nah, itu konsepnya.
Nah tadi kalau hakimnya nanti tidak bisa terpaku oleh satu saksi-saksi saja. Permasalahan yang terberat sebenarnya Mas Bayu dalam ini adalah hanya satu saksi di luar pihak yang berbeda. Maksud saya, Baradae satu-satunya saksi yang mendapatkan GC yang berbeda nanti pandangannya dengan Brigadir RR, Brigadir RR baru Pakhruf ya, dan juga yang lain begitu. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan. Apakah saksi ini pertama masih konsisten? Kedua, apakah cukup dengan saksi ini saja? Dan harusnya nanti ditambah lagi dengan scientific evidence yang sudah ada, hasil forensik, benda mayat, hasil balistik, dan juga hasil CCTV nanti. Mudah-mudahan ada CCTV yang bisa dihadirkan untuk ini. Nah, inilah yang nanti yang menjadi pandangan daripada hakim, kemungkinannya nanti bisa mengarah kepada pembuktian yang efektif untuk menyatakan adanya pasal 340. Tapi kalau cuma hanya Baradae saja yang kuat, sedangkan Brigadir RR dan Kuat Ma'ruf tidak sejalan, dia condong ke FS, apalagi Putri, ya ini menjadi suatu permasalahan yang baru nantinya untuk hakim agak ragu-ragu lah. Kita perlu saksi lagi, siapa lagi begitu ya. Nah, tapi memang terus terang dalam konteks pemeriksaan oleh hakim itu di pasal 183 dua alat bukti berdasarkan keyakinan. Jadi tidak ada alat bukti, ya hanya satu alat bukti, tapi punya keyakinan, dia bisa memutuskan kalau 340 terpenuhi. Jadi kan dasarnya alat bukti saja. Keyakinan hakim itu di Indonesia sangat ditentukan untuk bisa membuktikan apa orang bersalah atau tidak bersalah. Begitu. Ya, terbayang Bang Jamin Ginting. Makanya hakim bisa dibilang separuh dewa ya ketika mereka menjalankan tugas seperti ini nanti. Nah, inilah yang nanti akan kita ikuti bersama. Terima kasih untuk wawasannya pagi ini, Mas Sugeng, Bang Jamin, dan juga Mas Reza Indragiri. Kita pasti akan ketemu lagi sambil berjalannya sidang nanti. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi semuanya. Nah, kami jeda dulu setelah dialog.